Halo, selamat malam, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, desakan reformasi kepolisian terus menggaung. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian usai pertemuan dengan tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Lalu apakah langkah pertama dan paling utama untuk mencapai reformasi Polri? Informasi lainnya, saudara, soal diduga karena remblong, sebuah bus pariwisata menabrak pembatas jalan di lereng Bromo, Probolinggo dan sebanyak 8 orang meninggal. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Radi Saputro. Diduga remblong, bus wisata alami kecelakaan di lereng Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 8 orang tewas dan belasan terluka. Kejadian-kejadian di Saboto, bus ngeblong, banyak korban meninggal. Bus yang mengangkut rombongan wisatawan menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Desa Boto, Kecamatan Lumbang, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penumpang diketahui merupakan karyawan rumah sakit yang pergi berlibur ke Gunung Bromo. Belasan penumpang yang terluka dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Tim Subdit Gakum Polda Jatim melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus wisata di lereng Bromo. Olah TKP menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis. Hasil penyelidikan sementara dari beberapa saksi dan keterangan sopir bus kecelakaan akibat rem bermasalah. Ini sudah kita laksanakan mengambil 10 titik di mana sementara dari pemeriksaan saksi-saksi kendaraan yang melakukan laka lantas tersebut dari keterangan saksi dan keterangan sopir sendiri mengakui karena remnya bermasalah. Kemudian untuk korban sementara terupdate 8 orang MD dan 44 luka-luka. Itu luka ringan dan luka berat, semuanya masih luka-luka semua. Keluarga korban kecelakaan bus wisata di lereng Bromo mendatangi instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur, menunggu kedatangan dan informasi korban. Bus diketahui mengangkut pegawai Rumah Sakit Bina Sehat dan keluarganya, menabrak pembatas jalan saat perjalanan pulang dari Gunung Bromo. Jalannya ya kita tidak tahu, nggak pamit sama saya, cuman informasinya tadi pagi cuma video call sama saya. Ternyata sampai jam 1:30 saya baru dengar ada kecelakaan bus rombongan dari Bina Sehat, ada kecelakaan di Probolinggo, itu informasinya. Sampai sekarang saya nunggu jenazahnya belum datang. Perkembangan terkini kecelakaan bus yang menewaskan 8 orang. Informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Abdul Rahman. Rahman, kondisi terkini dari sana, update korban terkini seperti apa? Jumlah korban tewas dan penanganan luka di sana bagaimana? Ya, update terkini yang dapat kami sampaikan kepada Anda, Radi dan saudara, memang untuk jumlah korban yang tewas akibat kecelakaan di Desa Boto Probolinggo ini bertambah menjadi 2, menjadi 8 orang meninggal dunia, dan ada sekitar 44 orang daripada penumpang bis ini mengalami luka-luka baik ringan hingga serius. Dan saat ini semua korban sudah dirawat di Rumah Sakit Abdul Rahman Saleh, dan perkembangan terbaru yang dapat kami sampaikan bahwa seluruh korban yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Abdul Rahman Saleh di Kota Probolinggo saat ini bersiap-siap untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bina Sehat di Jember, karena ini adalah para korban ini adalah para nakes, jadi mereka meminta untuk dilakukan perawatan di Jember, Jawa Timur. Saat ini masih persiapan karena nanti semua korban, baik korban meninggal maupun yang korban luka-luka saat ini sedang bersiap-siap dibawa secara beriringan menuju ke Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember maksud saya, untuk dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Bina Sehat, maupun sedangkan untuk yang
meninggal dunia nanti akan dimakamkan di rumah duka pemakaman umum rumah mereka masing-masing. Begitu, Radi. Ya, Rohman, tadi polisi menyatakan bahwa ada hasil penyidikan sementara ada dugaan rem yang bermasalah dari bus ini. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan rem bermasalah ini adalah rem blong dan apakah bus ini tidak melakukan kelaikan jalan pada saat sebelum melakukan perjalanan? Ya, memang untuk informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, terutama dari Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur, sampai petang tadi memang sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggunakan teknologi traffic accident analysis untuk mengetahui kronologis sebenarnya penyebab daripada kecelakaan yang terjadi di desa Boto Probolinggo ini. Sementara memang dari beberapa keterangan yang kami dapatkan adalah disebabkan karena rem blong. Namun untuk memastikan itu nanti dari pihak Polda Jawa Timur maupun dari Satlantas Polres Probolinggo masih akan melakukan uji lab laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dan juga nanti akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk melakukan pengecekan kembali bus yang mengalami kecelakaan ini. Hingga saat ini memang untuk bus yang mengalami kecelakaan ini masih berada di TKP seperti yang ada di belakang saya. Untuk bus masih persiapan untuk dilakukan evakuasi akan ditarik menggunakan satu mobil derek ke Satlantas Polres Probolinggo. Begitu, Radi. Ya, masih dilakukan penyelidikan, terutama nanti akan ada penyelidikan lanjutan di laboratorium ya, untuk mengetahui apakah betul penyebab dari kecelakaan ini adalah rem blong yang dialami oleh bus pariwisata ini. Terima kasih, Abdurrahman melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Saudara, berita selanjutnya, pasca ledakan Kamis lalu, warga Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, membersihkan puing-puing rumah mereka. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab ledakan. Puluhan rumah terdampak ledakan yang terjadi pada Kamis pagi. 5 diantaranya rusak berat. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Parkimta, Tangerang Selatan, datang mendata rumah terdampak untuk rencana renovasi dan pembangunan kembali rumah warga. Sekitar 20 kepala keluarga terdampak ledakan mengungsi ke Aula Musola Darun Naim. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki rumah mereka. Seperti apa kondisi rumah ibu? Atap atas pada bolong semuanya itu genteng-genteng, pada hancur, sama tembok kamar mandi, sama belakang. Sama rumah anak saya tuh, atap atasnya juga ini hancur semuanya. Itu mungkin bisa bantu rumah saya biar bisa diperbaiki lagi. Yang juga jadi sorotan, saudara, temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang hingga kini masih jadi misteri. Polisi masih memeriksa kerangka itu di Laboratorium Forensik Polda Sumut. Selasa lalu sejumlah warga kaget saat menemukan kerangka manusia di dalam pohon aren di area perkebunan Seirampah. Warga juga menemukan celana dan pakaian korban. Polisi sulit mengetahui identitas korban sebab diperkirakan sudah meninggal cukup lama. Polisi membawa kerangka manusia itu serta batang pohon aren dan tanah di sekitar untuk diselidiki lebih lanjut. Polisi juga tengah memeriksa warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya sejak 2 tahun lalu. Untuk kerangkanya sudah kita bawa ke Lafor, ya, forensik di Polda Sumut untuk dilakukan uji forensik, dan saat ini kita akan melengkapi sampel dari warga yang diduga adalah keluarganya yang kemudian akan dicocokkan dengan kerangka yang ditemukan di tempat ini. Saudara, kondisi pasca banjir di beberapa wilayah di Bali berangsur membaik. Sejumlah warga yang mengungsi bersiap kembali ke rumah mereka. Sejumlah warga yang mengungsi di posko Kesambi, Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali mulai berkemas untuk meninggalkan tempat pengungsian. Mereka ingin segera kembali ke tempat tinggal mereka.
Sebagian pengungsi bahkan menyatakan telah memesan tempat indekos sebagai tempat tinggal sementara sambil menunggu rumah mereka siap ditempati lagi. Masih di pengungsian atau akan pindah? Akan pindah habis Kemana rencananya? di Sekarsari. Apa itu ngekos? Ngekos. Kenapa memilih pindah ke tempat? Soalnya saya punya anak kecil, kalau di sini terus kan susah. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Tapi udah dapet kos-kosannya? Udah dapet. Terus rencananya kapan mau pindah? Habis ini. Sebelumnya Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan jumlah korban meninggal akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali sebanyak 17 orang. 5 orang dinyatakan hilang. Korban meninggal, 11 diantaranya ditemukan di Denpasar, 1 di Baung, 2 di Jembrana maksud kami, dan 3 lainnya di Gianyar. Situasi terakhir ini yang meninggal 17 orang, 11 di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, 3 di Gianyar. Yang 5 belum diketemukan, 2 di Denpasar, 3 di Badung. Sedang dicari terus timnya untuk bekerja sampai ketemu. Saudara, jalan penghubung 2 desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Bali putus usai hujan deras yang mengguyur pada Minggu dini hari. Akses jalan yang menghubungkan Desa Muncan dan Desa Pringsari putus akibat longsor. Meski bisa dilalui sepeda motor, tetapi warga perlu berhati-hati karena badan jalan sudah berlobang sehingga rawan tergerus. Sementara mobil tidak bisa dilewati dan harus mencari jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh dan lama. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian. Dulunya belum ada lubang, sekarang udah berlubang besar. Jadi untuk roda 4 nggak bisa jalan, hanya roda 2 aja. Itu pun perlu berhati-hati. Jalan rusak udah waktu hujannya lebat. Ada longsoran dan sekarang puncaknya ada yang berlubang itu dari tadi malam. Ini adalah jalur penghubung antara Selat dan Muncan supaya pemerintah di atas sangat cepat biar tidak terganggu ekonomi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Lingkungan Hidup melakukan audit lingkungan dan mitigasi dampak lingkungan dari tambang nikel di Raja Ampat yang telah kembali beroperasi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan akan melakukan pengawasan lebih intensif terhadap operasional PT GAK. Menteri Hanif menyatakan sejauh ini dampak lingkungan dari tambang nikel di Raja Ampat dapat dimitigasi. Namun dia mengingatkan ada beberapa hal krusial yang tidak boleh dilanggar untuk mencegah timbulnya dampak kerusakan lingkungan jangka panjang. Di antaranya tidak boleh ada limpasan permukaan yang mengalir langsung ke sungai atau perairan. Karena itu kolam pengendapan harus dibuat dengan presisi. Selain itu, tingkat emisi juga harus dikontrol dengan mewajibkan pemasangan stasiun pengendali kualitas udara. Ini untuk memastikan emisi yang dikeluarkan di bawah baku mutu. Bapak Presiden ingin dilakukan penaatan yang lebih serius, sehingga kepadanya dilakukan audit lingkungan. Audit lingkungan ini untuk meyakinkan kita semua bahwa dampak yang ditimbulkan dari tambang PT GAK nikel bisa dimitigasi dengan baik. Selanjutnya, hasil dari audit lingkungan tersebut akan diintegrasikan dengan prosedur lingkungan yang telah ada. Kemudian, Bapak Presiden juga meminta kepada kami untuk melakukan intensifikasi pengawasan. Jadi pengawasan yang biasanya 6 bulan, kami akan lakukan lebih rapat. Mungkin 2 bulan sekali akan kami lakukan tinjauan langsung di lapangan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto setuju membentuk tim reformasi kepolisian atas usulan sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa atau GNB. Dari nama reformasi kepolisian, dari mana reformasi kepolisian akan dimulai? Kita akan bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saudara, desakan reformasi Polri semakin kencang disuarakan usai penanganan unjuk rasa oleh Polri yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu.
Pada Kamis lalu, Presiden Prabowo Subianto pun menyetujui pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu Presiden Prabowo pada Kamis lalu di Istana Presiden. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam membahas poin 17+8 tuntutan rakyat hingga reformasi sejumlah sektor. Salah satunya yang dibahas adalah reformasi institusi Polri. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mendukung reformasi kepolisian. Dirinya menyebut dibutuhkan visi negarawan yang tulus jika ingin reformasi Polri berhasil. Tanpa ada perubahan struktur yang mendasar, problem di kepolisian terkait reformasi yang diharapkan masyarakat ini tidak akan pernah tercapai dan masalahnya akan terulang terus-menerus. Kalau tidak pucuk pimpinan dari kepolisian itu memiliki visi negarawan, bisa berkolaborasi dengan presiden yang memiliki visi negarawan, Polri ini hanya sekedar menjadi alat kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan di luar kewenangan yang sudah diberikan negara sesuai dengan amanat reformasi 98, seperti itu. Senada dengan Bambang Rukminto, Ketua PBHI Julius Ibrani pun menyebut perbaikan sistem di kepolisian harus secara konstitusional. Ia menambahkan, jika reformasi Polri hanya dilakukan berdasarkan kasus tertentu dan tidak menyentuh akar permasalahan, maka kejadian serupa akan kembali terulang. Bahwa mandatnya itu konstitusional, maka perbaikan sistem dan struktur tidak boleh kasuistis. Saya tidak memandang bahwa kalau urgensi ada, setiap lembaga urgensi evaluasi penting setiap hari. Tetapi apabila kita mendasarkan evaluasi dan perbaikan sistem ini secara kasuistis, maka saya pastikan ini akan bernasib seperti tim pencari fakta, tim gabungan, tim independen ini itu yang sekali selesai dan tidak bisa menyentuh akar persoalan secara fundamental. Dan akibatnya perbaikan itu tidak akan menyentuh sistem dan struktur. Dan dengan demikian saya akan pastikan akan terjadi keberulangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Pada Jumat kemarin, sempat mencuat isu terkait dengan surat Presiden soal pergantian Kapolri ke DPR. Mensesnek Prasetyo Hadi membantah kabar tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Prasetyo Hadi menyebut berkenaan dengan surprise pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada surprise yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Sebagaimana dengan yang disampaikan oleh pimpinan DPR, memang belum ada. Reformasi diharapkan menyasar pada perbaikan sistem dan struktur internal Polri. Perbaikan ini penting karena siapapun pemimpinnya, jika sistem dan strukturnya masih sama, maka kondisinya akan tetap sama saja. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, desakan reformasi Polri terus digaungkan. Reformasi yang diharapkan yaitu mengevaluasi seluruh sistem hingga strukturnya. Lalu langkah apa yang pertama perlu dilakukan? Kita akan bahasnya bersama Arianto Stadi, penasihat ahli Kapolri. Lalu juga ada Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, dan Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Rudi dulu kalau gitu. Pak Rudi, langkah awal, langkah yang urgent harus dilakukan dengan cepat dan signifikan untuk mewujudkan reformasi Polri ini kira-kira apa? Ya, terutama yang bisa didorong oleh lembaga legislatif terlebih dari Komisi 3 DPR RI. Ya, tentu yang pertama kita menghormati ya dan mendukung langkah-langkah Presiden. Saya selalu mengatakan bahwa Presidenlah yang paling paham, karena Presiden selaku kepala negara oleh konstitusi
didukung, di backup oleh 2 alat negara bernama TNI Polri. TNI Polri adalah alat negara yang didudukkan dalam konstitusi pasal 30 ayat 4 sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat yang tugasnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Dan terakhir adalah penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara reformasi, ya ini tidak asing lagi karena sesungguhnya Polri anak kandung reformasi. TAP 6 MPR 2000 itu kan pemisahan TNI dan Polri. Ya, Polri menjadi alat negara yang memang langsung didudukkan di konstitusi pasal 34. Sehingga ketika bicara reformasi, ya itu adalah koreksi perbaikan saya kira. Dan saya selalu mengatakan bukan hanya Polri, 3 trias politika, 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif juga perlu direformasi. Muaranya tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Itu satu hal. Yang kedua, apa yang perlu direformasi Polri? Kita lihat, Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kalau dipandang Polri hari ini tidak mampu menjaga keamanan ketertiban, nah itu yang harus dikoreksi. Kedua, pelayanan mengayomi, melindungi masyarakat. Kalau Polri tidak bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, ini yang perlu dikoreksi, diperbaiki. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Kalau Polri belum bisa, misalkan menjawab, menangani, membasmi kejahatan-kejahatan, apakah kejahatan berat atau ringan, ini yang perlu kita reformasi. Bagaimana caranya? Ya, caranya tentu penting adalah bagaimana misalkan kelembagaan Polri itu diperkuat, ya. Itu diperkuat otomatis, ya. Apakah nanti misalkan SDM sumber daya manusianya, mulai rekrutmen, kaderisasinya, pendidikannya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat hari ini, kemitraan Polri dan Komisi itu sudah berjalan baik. Setiap kasus-kasus yang menyita perhatian publik, ketika kemudian kami di DPR sebagai fungsi pengawasan yang diberi mandat undang-undang, itu respon cepat dilakukan oleh para pimpinan Polri. Utamanya bila mana ada oknum-oknum Polri, tidak bisa dipungkiri setiap institusi pada ada oknum-oknum yang melanggar hukum, maka kami selalu mendesak agar dilakukan penegakan hukum yang transparan, ya, dan akuntabilitas. Memberi sanksi yang berat kepada siapapun oknum-oknum aparat penegak hukum kita yang melanggar hukum, karena sejatinya dia yang harus menegakkan hukum. Kira-kira itu. Pak. Tapi saya berharap dan publik juga berharap sepertinya reformasi Polri ini tidak melakukan perbaikan secara kasuistis saja, karena kalau memang ada kasus baru ditindak ataupun baru dievaluasi itu sepertinya penanganannya kasuistis. Nah, saya yakin ke Pak Bambang kalau begitu. Pak Bambang, kalau dari Anda tadi juga ada tuntutan bahwa jangan mereformasi institusi Polri ini secara kasuistis dan harus menyentuh akar masalah. Nah, menurut Anda yang disebutkan Pak Rudi tadi adalah akar-akar masalah dari Polri selama ini yang harus diperbaiki? Apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, saya melihatnya normatif saja ya, malah tidak menyentuh problem yang diharapkan oleh masyarakat selama ini gitu loh. Artinya ini saling lempar saja masih saling lempar antara parlemen dengan presiden gitu loh. Problem yang terjadi saat ini ekspektasi masyarakat kepada tupoksi kepolisian itu sangat tinggi sekali, bahwa kepolisian saat ini diharapkan lebih transparan, lebih profesional, lebih humanis. Itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Saya melihat kasus kemarin bagaimana kepolisian seolah disudutkan oleh masyarakat, menjadi sasaran chaos, amuk misalnya seperti itu, karena sebenarnya masyarakat itu menginginkan yang lebih kepada kepolisian, menginginkan perbaikan-perbaikan yang signifikan, dan ini dalam kurun 10 tahun saya melihatnya masih tidak, malah ada kemunduran gitu loh. Setahun yang lalu misalnya muncul adanya isu terkait dengan Parcok, kemudian ada kasus-kasus kekerasan. Oke lah, kita sebut ini adalah oknum, tetapi ketika oknum ini berulang kali terjadi, tentu tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya sekedar oknum, tapi ada sistem yang perlu dievaluasi. Makanya reformasi di kepolisian ini bukan hanya sekedar tujuan, tapi proses yang terus-menerus dilakukan
terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi seminggu yang lalu misalnya. Bagaimana kalau saya melihat DPR juga belum pernah memanggil Kapolri untuk melakukan pertanggungjawaban terkait dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh personil seperti itu. Memang semuanya itu by proses, tetapi langkah-langkah yang signifikan itu harus dilakukan, dan yang lebih penting lagi itu akan terus terjadi bila tidak ada perombakan yang lebih signifikan terkait dengan struktur. Mengapa kasus Parcok, mengapa kontrol dan pengawasan eksternal itu tidak berjalan? Salah satu akar masalahnya saya melihat di Undang-Undang 2 tahun 2002 yang itu juga harus perlu direvisi. Bagaimana menempatkan Kompolnas tidak memiliki kewenangan yang kuat, tidak strukturnya juga tidak dominan. Ini juga menjadi masalah. Padahal kalau kita mengacu pada TAP MPR, Kompolnas ini adalah lembaga yang seharusnya kuat. Kalau dengan komposisi sekarang, struktur yang sekarang, tidak lebih seperti pendapat masyarakat, Kompolnas malah menjadi juru bicara kepolisian. Artinya menurut Anda akarnya justru di pengawasan institusi Polri-nya sendiri, Pak Bambang? Salah satu faktor ya, banyak faktor yang harus dirubah, mulai rekrutmen, kurikulum pendidikan di kepolisian, terus kemudian meritokrasi yang nyaris tidak ada, reward and punishment yang masih dirasa tidak adil. Itu adalah yang harus evaluasi, dan selama ini saya melihat parlemen juga tidak pernah mengevaluasi seperti itu. Salah satu unsur tadi saya ke Pak Arianto, salah satu unsur yang diungkapkan Pak Bambang, minimnya atau lemahnya pengawasan. Seharusnya Kompolnas yang punya fungsi pengawasan yang lebih kuat dan fungsi evaluasi terhadap institusi Polri malah menjadi juru bicara Polri. Nah, ini Anda sebagai penasihat Kapolri, ada juga yang bisa dilakukan sebenarnya untuk membenahi masalah pengawasan institusi Polri ini, Pak Arianto? Ya, kalau dari pandangan saya ya, polisi itu dituntut untuk reformasi. Pertama kali dulu polisi direformasikan itu kan tahun 2002 ya, dengan adanya Undang-Undang Kepolisian yang nomor 2 itu, di mana itu polisi harus direformasi karena tadinya polisinya itu militeristik, kemudian setelah dipisahkan maka harus menjadi yang sipil. Maka titik berat pada reformasi itu adalah perilaku polisi supaya tidak militeristik, sudah tidak kasar, nggak memperlakukan HAM dan sebagainya. Atas dasar itu kemudian polisi sudah melakukan reformasi antara lain instrumental, kultural, dan struktural. Selama 20 tahun ini ya, 25 tahun ini polisi ya sudah mencoba, setiap Kapolri masih mempunyai moto sendiri-sendiri dalam rangka untuk memperbaiki citra Polri. Tetapi ya memang harus diakui ya, selama ini di dalam kurun 25 tahun ini reformasi polisi yang jalan baik itu ya pada instrumental sama strukturalnya itu berjalan tanpa ada halangan. Polisi sekarang jadi gede sekali, banyak orangnya, instrumennya juga sudah salah. Tapi di bidang kultural memang harus diakui belum sampai 50% itu untuk perbaikan di dalam polisi itu sendiri. Kebanyakannya adalah faktor moral, mental yang koruptif di lingkungan polisi masih banyak. Kemudian tindakan-tindakan yang eksesif, kemudian penyalahgunaan wewenang, itu hanya oknum-oknum yang di lapangan. Itu masih saja terjadi gitu ya. Dan mengapa begitu? Itu kita kebanyakan mengambil kesimpulan ya karena memang pengawasannya memang lemah. Saya sendiri mengatakan pengawasan polisi itu lemah. Karena pengawasan internal kurang berjalan dengan baik. Ya, pengawasan antara atasan ke bawahan itu tidak berjalan dengan baik karena asal atasannya pun banyak yang ikut terlibat sehingga pengawasannya kan tidak kuat. Yang kedua, karena kode etik penjatuhannya juga tidak begitu efektif, tidak jelas sehingga banyak orang yang melanggar tapi tidak ditindak, tapi kemudian yang tidak melanggar kok malah bisa bagus karirnya misalnya kayak gitu. Akibatnya pengawasannya memang lemah dan saya juga mengakui. Kalau balik di mana-mana saya mengatakan pengawasan eksternal polisi memang kurang kuat. Kompolnas itu kan hanya menerima keluhan, menerima keluhan pada kemudian menyampaikan pada polisi, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dibandingkan dengan luar negeri ada lembaga independen yang bisa mengawasi polisi itu, sehingga dia bisa melakukan koreksi.
Itu kira-kira ya memang secara teoritis seperti itu, Pak. Mbak, nah kalau begitu saya lihat ini masalahnya ya kalau boleh dibilang cukup pelik ya cukup pelik juga untuk mereformasi Polri. Tapi yang ingin saya tanyakan, kita tetap harus melangkah. Meskipun pelik, sepelik apapun kita tetap harus melangkah. Dan saya melihat harus ada sosok yang memimpin reformasi Polri ini. Dan kapan harusnya dimulai, itu akan jadi pertanyaan saya kepada para narasumber saya. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan soal reformasi institusi Polri. Tadi saya bertanya pada para narasumber saya, siapa yang harusnya memimpin memulai reformasi Polri ini? Karena kalau yang dibilang Pak Bambang dan juga Pak Arianto tadi, saat ini sepertinya tidak ada fungsi pengawasan yang baik untuk melihat atau mengevaluasi institusi Polri. Karena itu saya menilai juga perlu ada sosok yang bisa memimpin reformasi Polri ini. Dan kapan harusnya dimulai? Saya akan tanyakan ini juga pertama ke Pak Rudi dulu sebagai anggota DPR. Bagaimana Pak Rudi? Ya tentu kalau ditanya siapa yang memimpin reformasi Polri, saya katakan bukan saya lempar ke kekuasaan eksekutif. Karena Bapak Presiden lah yang memakai dua instrumen alat negara ini, TNI dan Polri. Tentu Presiden paling tahu seperti apa sosok-sosok yang akan memimpin tim reformasi Polri. Yang pasti sosok tersebut harus berjiwa negarawan. Karena dia Polri ini alat negara, Pak. Dia tidak boleh berpikir motif kekuasaan semata, tetapi berpikir untuk negara. Ya, ini yang penting agar betul-betul Polri dapat bekerja secara profesional dan humanis. Terhadap peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi, saya kira ini momentum kemudian Polri bisa berbenah kembali untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang dinilai publik, dinilai masyarakat kurang dan sebagainya. Kami di DPR, kalau ditanya Pak Bambang, kami paling sering melakukan rapat dengar pendapat itu adalah dengan mitra kami Polri, Pak. Karena begitu banyak aduan masyarakat yang masuk ke Komisi 3 terkait dengan praktek-praktek ketidakprofesionalan terhadap oknum-oknum dalam menjalankan tugas fungsi kewenangan sebagai anggota Polri. Paling banyak. Kami sudah panggil Kadipropam, panggil petinggi Polri, dan kami tanyakan supaya betul-betul setiap oknum yang melakukan pelanggaran hukum itu ditindak tegas, jangan diberi kesempatan dan sebagainya. Yang kedua, terhadap oknum-oknum yang diberi hukuman, jangan malah dipromosi, Pak. Nah, ini kan jadi problem. Bagaimana ini yang dilakukan kemarin? Ya, promosi jabatan terhadap misalkan, ya taruhlah contoh kasus, misalkan kasus Pak Sambo ya kan, bagaimana oknum-oknum yang terlibat justru dipulihkan dan sebagainya. Itu contoh kasus saja. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau Polri betul-betul tegas menindak anggota yang melakukan praktek-praktek pelanggaran hukum ya. Karena itu noda bagi aparat penegak hukum sendiri. Kira-kira begitu. Oke, kalau tadi Pak Rudi, sosok yang bisa memimpin reformasi Polri harus seorang negarawan begitu. Tapi sepertinya tidak hanya negarawan tapi punya karakter yang kuat, terutama yang jadi akar masalah Polri ini untuk punya perilaku yang jujur, anti korupsi dan punya integritas tinggi. Kalau menurut Pak Bambang, siapa sosok itu? Ya, untuk yang pertama kali harus dilakukan dan dibutuhkan saat ini sangat tergantung seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi. Ini butuh goodwill maupun political will dari Presiden untuk melakukan langkah-langkah yang signifikan ya, untuk melakukan gebrakan pertama untuk memulai evaluasi kembali arah gerak reformasi kepolisian gitu. Makanya langkah-langkah itulah yang saat ini dinantikan oleh masyarakat gitu. Kalau kemarin gerakan Nurani Bangsa, terus kemudian ada isu terkait dengan pergantian Kapolri misalnya, ini lagi-lagi adalah hak prerogatif Presiden karena Presiden seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi adalah panglima tertinggi, pucuk pimpinan negara yang ingin mengarahkan ke arah mana reformasi kepolisian ini menjelang Indonesia Emas 2045. Ini adalah waktu yang sangat pendek sekali, 20 tahun untuk membangun pondasi yang kuat bagi Polri yang diharapkan. Makanya meskipun pergantian Kapolri itu adalah
prerogatif presiden ini juga harus segera diwacanakan karena tanpa ada perubahan-perubahan, tanpa ada penyegaran-penyegaran terkait kepolisian organisasi Polri saat ini akan menjadi stagnasi seperti itu, dan ini tentu tidak kita harapkan. Kemarin dorongan dari Gerakan Nurani Bangsa untuk melakukan reformasi ini jangan sampai hanya terbatas mendorong pergantian Kapolri saja, tetapi juga harus mendorong reformasi secara substansial seperti itu, Bung. Kalau kemarin desakannya ya ada isu ya mendesak pergantian Kapolri, tapi sebenarnya bukan hanya sosoknya tapi sistemnya begitu ya kira-kira Pak Bambang yang harus diperbaiki. Nah, kalau menurut Pak Arianto sekarang momentum yang sangat tepat untuk reformasi Polri termasuk dengan mengedepankan sosok-sosok berintegritas dan memiliki karakter yang kuat? Ya, saya kira ini sosok yang paling bagus ya, pembelajaran yang paling bagus untuk bangsa ini dan juga untuk polisi. Ya. Selama ini kan kita sudah mendengar lah polisi itu dikritik terus, perilakunya begitu mengecewakan masyarakat dan sebagainya. Dan sudah dikasih contoh-contoh yang fatal bagaimana kalau polisi itu dirusak oleh para petinggi yang kurang bagus. Nah, tapi kan selama ini kan upaya untuk perbaikan ke situ kan nggak kelihatan jelas gitu loh. Yeah. Jadi cuman tidak ada kiat-kiat yang nyata untuk menghilangkan apa-apa yang kemarin itu disorot oleh masyarakat. Oke. Nah, sehingga akhirnya setelah terjadi kayak gini kan seakan-akan tidak ada yang mau gitu. Oke. Maka kalau saya ditanya siapa yang cocok, yang paling cocok gitu, merubah polisi ini ya supaya bisa jadi bagus ini dibutuhkan seorang sosok ya, yang satu berintegritas tinggi dan masih mendambakan polisi itu baik, nomor satu itu dulu. Dan yang kedua, yang tahu penyakitnya polisi dan bagaimana cara menyembuhkannya itu. Jadi tahu kelemahan-kelemahan polisi dan bagaimana cara mengatasinya itu harus tahu. Jadi orang yang pengalaman juga mengenai tugas polisi situ gitu. Kalau hanya dilihat orang di luar ya cuma integritas tinggi, tapi dia nggak ngerti pola seluk-beluknya polisi, ya percuma aja nanti reformasinya di mana bagiannya nggak ngerti. Gitu. Baik. Makanya ya kalau ada gagasan kemarin itu ada komisi yang ditunjuk, oke bagus aja nggak apa-apa. Tapi nanti tolong dicari komisi yang di situ tuh bukan hanya orang yang jujur, orang yang berintegritas tinggi, tapi nggak ngerti problema polisi. Ya nanti reformasinya ya nggak mengena pada penyakit polisi itu. Ya, pada akarnya ya. Baik. Itu kira-kira itu Pak. Pak Arianto, sekarang kan seperti Pak Bambang bilang tadi, desakan publik ini begitu kuat untuk mereformasi atau mengevaluasi institusi Polri yang dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, permasalahannya selalu ada dan sepertinya semakin pelik. Dan publik kemarin saya melihat di lini masa juga memunculkan sosok Jenderal Hugeng yang dulu pada saat era Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sangat diulu-ulukan oleh masyarakat. Sosok Jenderal Hugeng yang dekat dengan masyarakat, berintegritas tinggi, tidak mau ditekan oleh kekuasaan. Saya ingin bertanya, di era sekarang ini, sosok Jenderal Hugeng masih ada nggak sih di institusi Polri, dan Anda percaya nggak sosok itu masih ada di institusi Polri, Pak Arianto? Ya, saya 50 tahun jadi polisi ya Pak ya. Dan sudah melihat para jenderal polisi itu, pimpinan polisi. Rasanya yang seperti Pak Hugeng itu hampir tidak ada Pak. Hampir tidak ada. Sulit untuk yang sama dengan dia. Saya yang merasa diri saya tidak pernah korupsi, tidak macam-macam, saya nggak bisa menyamai dengan Pak Hugeng itu. Gitu loh Pak. Jadi Pak Hugeng itu menjadi sosok ideal ya. Dan kesitulah polisi ingin menuju. Pak Sigit ini sudah mereka dalam rangka mengembangkan seperti Pak Hugeng itu ada Hugeng Award. Itu kalau gitu ya. Tetapi terus terang Pak, untuk mencari orang yang sejujur beliau dan orang integritasnya sangat tinggi kayak gitu, sangat sulit di dalam zaman modern sekarang ini. Tapi paling tidak kita harus tetap optimis Pak. Itu harus kalau memang untuk memperbaiki institusi Polri kita harus mencari Jenderal Hugeng berikutnya. Saya nggak boleh ngomong dong, ada. Nanti memberikan harapan palsu ya Pak ya. Baik. Nah kalau begitu saya ingin bertanya ke Pak Bambang, untuk memunculkan sosok yang ya setidaknya mirip lah ya, tidak ketiplek sama, tapi setidaknya menuju ke arah sosok Jenderal Hugeng. Bagaimana caranya Pak Bambang?
Ya, saya lebih pada pendekatan sistem ya, Mas. Karena integritas seseorang itu tentu juga sangat mudah fluktuatif, naik turun gitu. Kalau ada kekuasaan, kesempatan itu seringkali terguncang juga. Makanya saya lebih melakukan pendekatan pada sistem, sistem kontrol dan pengawasan yang kuat, kemudian reward and punishment yang konsisten, itulah yang harus dilakukan. Kemudian juga terkait dengan kurikulum pendidikan yang lebih humanis, tidak seperti sekarang yang lebih menekankan dengan tradisi militeristik gitu. Terus yang akhirnya memunculkan arogansi dan yang lebih penting bukan hanya kata disampaikan Pak Haryanto, bukan persoalan membangun citra ya sekarang ini, tetapi membangun reputasi, jadi membangun brand. Artinya kalau citra ini hanya citra saja, kamuflase saja, seolah-olah ketika memberikan Hugeng Award terus semuanya menjadi selesai, kan tidak seperti itu. Yang lebih penting adalah membangun konsistensi terkait dengan reward and punishment tadi. Itu akan lebih bisa diterima masyarakat daripada hanya sekedar pencitraan saja seperti itu. Upaya untuk memberikan spirit, mendorong menjadi sosok ideal seperti Hugeng itu bagus-bagus saja, tetapi tanpa diiringi dengan konsistensi penegakan etik dan disiplin, terus kemudian tidak ada meritokrasi bagi mereka yang berpikir progresif, tidak memberikan tempat mereka yang maju, hanya nepotisme saja karena kawan atau satu gerbong, itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi kepolisian yang lebih baik ke depan. Artinya perbaikan sistem yang menyeluruh dan menyentuh akar masalah yang ada di institusi Polri, itulah langkah yang awal harus dilakukan dan cepat ya, untuk tadi tujuannya menciptakan Jenderal Hugeng baru di masa yang akan datang untuk institusi Polri. Terima kasih Pak Bambang, Pak Rudi, Pak Haryanto telah berdiskusi malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Terima kasih Pak Bambang, Pak. Saudara, setelah jeda, jumlah pengungsi Gaza semakin bertambah hingga ratusan ribu orang akibat gempuran Israel. Sesaat lagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Saudara, gempuran militer Israel yang bertubi-tubi ke permukiman warga Gaza memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza. PBB memperkirakan jumlah pengungsi melonjak hingga 100.000 orang dari pertengahan Agustus hingga September. Warga Gaza memadati wilayah Wadi Gaza di jalur Gaza Tengah untuk pindah ke selatan yang disebut Israel zona kemanusiaan. Namun banyak keluarga masih bertahan di Gaza karena tidak punya biaya transportasi. Sementara warga lainnya terlalu lelah berpindah-pindah dan tidak lagi percaya ada zona aman. PBB menyatakan wilayah selatan sudah terlalu padat dan dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Di tengah gelombang pengungsi ini, Israel pun terus menggempur kota Gaza. هاي مش عيش يا عمي. احنا زي بنمشي ماشي قاعدين. لا قادرين ننقل عفش ولا قادرين ننقل وواعي ولا هاي اللي تقدر تطلع فيه. هاي اللي طلعت فيها الان من المخابرات لهان. ايش الحياه هذه؟ Long March di London yang dipimpin aktivis sayap kanan Tommy Robinson menarik lebih dari 110.000 orang pada Sabtu waktu setempat, berujung ricuh. Sejumlah pendukung sempat bentrok dengan polisi yang memisahkan mereka dari pendemo tandingan. Demo tandingan dengan tema March Against Fascism yang diselenggarakan oleh Stand Up to Racism diikuti oleh 5.000 peserta. Sedikitnya ada sebanyak 26 polisi terluka dan diantaranya mengalami luka berat. Sementara itu polisi juga telah menangkap 25 orang dengan tudingan kerusuhan, penyerangan dan perusakan. Long March Unite the Kingdom ini disebut mendukung kebebasan berbicara, namun banyak orator menyoroti isu imigrasi di Eropa.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Dan kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Sesaat lagi akan hadir berita utama bersama Arizona Galih dan Asri Gunawan. Saya Radi Saputro, terima kasih. Sampai jumpa.